Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Sungguh bersyukur hari ini kita dapat kembali bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari saya mengajak kita untuk berdoa sejenak. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu, kami kembali dapat menikmati satu hari lagi Tuhan. Pada saat ini kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan kiranya Tuhan boleh menolong kami, memberikan hikmat untuk dapat mengerti, dan bukan hanya mengerti Tuhan, tapi kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami. Urapilah hamba-Mu yang penuh keterbatasan ini Tuhan, dalam membawakan firman Tuhan. Kiranya Engkau boleh berbicara sesuai kehendak-Mu melalui dia. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, pada hari ini tema yang saya berikan ialah kenakanlah kerendahan hati. Itu diambil dari 1 Petrus 5 ayat 1 sampai 5. Namun saya akan mengajak kita untuk membaca bersama-sama dari 1 Petrus 5 ayat 5. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Sampai demikian jauh bacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Kristus, jikalau kita perhatikan dalam kehidupan kita sehari-hari, salah satu hal yang paling sulit untuk dilakukan itu sebenarnya bukan bekerja keras, bukan juga untuk memahami sesuatu yang rumit, tapi yang paling sulit adalah merendahkan hati. Apalagi pada masa kini, kita hidup di dunia yang mendorong kita untuk tampil di depan, untuk diakui, untuk dianggap penting. Bahkan dari kecil kita sudah diajarkan untuk menjadi yang terbaik, yang paling menonjol, yang paling bisa didengar, yang terdepan. Itu tidak salah, tapi tanpa sadar, itu membentuk hati kita menjadi mudah merasa, aku harus lebih, aku nggak boleh kalah, oh aku harus dihargai dong. Nah Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan dalam 1 Petrus 5 ayat 5 tadi berkata dengan sederhana, tetapi maknanya dalam. Demikianlah juga kamu, hai orang-orang muda, tunduklah pada orang-orang yang tua. Dan kamu semua kenakanlah kerendahan hati seorang terhadap yang lain. Coba kita perhatikan di sini. Petrus sebenarnya tidak hanya bicara kepada satu kelompok orang saja. Memang dia menyebutnya orang muda. Tapi kemudian langsung diperluas pada kalimat berikutnya, yaitu kamu semua. Artinya ini bukan soal usia, Bapak Ibu Saudara. Ini soal sikap hati dari setiap orang. Petrus memakai kata yang menarik di sana, kenakanlah kerendahan hati. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mendengar kata kenakanlah, ini berarti seperti kita memakai pakaian. Setiap hari kita pasti memilih baju apa yang kita mau pakai, bukan? Kita pikirin mau pakai apa. Tentu yang kita pikir cocok, nyaman, dan yang pasti pantas. Tapi Petrus mau berkata di sini, ada satu pakaian yang seharusnya tidak pernah kita tinggalkan, yaitu kerendahan hati. Apa maksudnya? Bapak Ibu Saudara, kerendahan hati itu bukan sesuatu yang otomatis ada, bukan juga sesuatu yang muncul hanya saat kita lagi merasa baik. Kerendahan hati adalah pilihan yang disengaja. Kerendahan hati itu dipilih pada saat kita sebenarnya mau membela diri, tapi kita milih untuk diam terlebih dahulu. Kita merasa benar, tapi kita tetap mau mendengarkan terlebih dahulu. Kita ingin dihargai, tapi kita memilih menghargai orang lain terlebih dahulu. Kerendahan hati itu bukan berarti kita lemah, Bapak Ibu Saudara. Bukan berarti kita tidak punya pendapat. Tapi hal itu berarti kita tidak menaruh diri kita menjadi pusat dari segalanya. Pada kalimat yang selanjutnya, Petrus juga memberikan alasan yang sangat kuat. Karena Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Hal ini serius, Bapak Ibu Saudara. Bukan hanya soal relasi dengan manusia, namun ini soal relasi dengan Tuhan. Coba kita bayangkan, bukan manusia yang menentang, tetapi Allah sendiri yang menentang kita. Allah menentang orang yang sombong. Kenapa demikian? Sebab kesombongan itu berkata, aku sudah cukup. Aku nggak butuh orang lain.
Bahkan rasanya kayaknya aku nggak terlalu butuh Tuhan deh. Namun sebaliknya, kerendahan hati berkata, aku butuh Tuhan, aku butuh orang lain, aku nggak kuat hidup sendirian. Disitulah kasih karunia Tuhan bekerja. Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan kita berkomunitas, entah itu di keluarga, pelayanan, atau gereja, disadari atau tidak, banyak konflik sebenarnya bukan karena masalah besar, tapi karena hati yang sulit untuk direndahkan. Kita ingin dimengerti, tapi kita sulit mau mengerti orang. Kita ingin didengar, tapi sulit kita untuk mendengar orang. Kita ingin dihargai, tapi kita sulit untuk menghargai orang lain. Bayangkan kalau setiap orang mulai memakai kerendahan hati, bukan menunggu orang lain itu berubah lebih dulu, bukan menunggu situasi menjadi ideal terlebih dahulu, tapi mulai dari diri sendiri. Mungkin pada hari ini bentuknya sederhana. Kita mau memberi ruang bagi orang lain untuk bicara, kita tidak cepat bereaksi saat mungkin saja kita tersinggung. Kita mau mengakui kesalahan, walaupun mungkin itu berat. Hal-hal yang mungkin terlihat kecil, tapi itulah yang membentuk hati kita. Berita baiknya adalah Tuhan tidak meminta kita menjadi rendah hati sendirian. Sebab Dia sendiri sudah lebih dulu memberikan teladan. Kristus telah merendahkan dirinya bukan karena Dia lemah, tapi karena Dia mengasihi. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita belajar tentang rendah hati, sebenarnya kita sedang berjalan di jejak Kristus. Bukan jalan yang mudah memang, tapi itu adalah jalan yang benar. Kiranya pada hari ini kita mau diingatkan bahwa setiap hari kita memilih apa yang ingin kita kenakan. Kiranya di tengah dunia yang penuh dorongan untuk meninggikan diri, kita justru dikenal sebagai orang-orang yang memilih untuk merendahkan hati. Kiranya Roh Kudus menolong kita melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, hamba sudah selesai bicara, namun firman ini kiranya Tuhan tanamkan dalam hati kami masing-masing. Dan Roh Kudus Tuhan boleh menumbuhkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan biarlah kebenaran firman ini bukan lalu begitu saja, bukan hanya sekadar teori Tuhan, tapi biarlah berikan kami kekuatan, berikan kami kemampuan dan keberanian untuk melakukan firman Tuhan ini. Sebab tidak mudah merendahkan hati kami di tengah dunia yang ingin meninggikan seseorang demi seorang. Tuhan tolong agar kami dapat mengerti firman ini dan menjalankannya bersama Roh Kudus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.